Our group member consists of Desri, Wisnu, Bibi, Marsa, Pepu, Deari, Degus, Pras, and Alea. Exercising, exhaling, and breaking down fat. All of these activities produce or requires a substance known as residual substance. Exercising produce sweat, expiration produce CO2 and water vapor. Fat breakdown requires bile from the liver. And that all happen because of excretion system in human. Apa itu sistem ekskresi manusia? And in this video, we will learn about human excretory system. Start from the function, organs, disease, and how to take care of it. In our daily life, we can drink many types of drink in a day. For example, in the morning before school, we drink milk. In the afternoon, we drink fruit juice. And in the evening, we drink water. Jika semua minuman tersebut kita konsumsi dan tidak ada yang mengaturnya di dalam tubuh, maka metabolisme di dalam tubuh kita akan menjadi kacau. Tubuh kita dapat teracuni loh. Nah, disinilah sistem ekskresi berperan. Fungsi sistem ekskresi adalah menurunkan kadar lemak, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Dan ini adalah organ-organ sistem ekskresi. Yang pertama ada kidney, lalu ada skin, lungs, dan liver. The first one is kidney. Shaped like a red bean, lying about 10 centimeters, weight less more than 170 grams, located in the cavity abdomen, 2 in number and colored purplish red. Kidney struktur. 1. Kulit ginjal, cortex. Di dalamnya terdapat nefron. 2. Sumsum ginjal, medula. Terdiri dari dobulus, contortus, dan collectivus. 3. Rongga ginjal, pelvis. Fungsi ginjal adalah membantu tubuh mengeluarkan zat-zat metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu sendiri dalam bentuk air seni atau bisa dibilang urin. Oke teman-teman, kali ini saya bakal menjelaskan kepada kalian tentang proses pembentukan urin. Yang pertama ada tahap filtrasi, yang dimana ginjal menyaring darah pada glomerulus dan menghasilkan urin primer, yang di dalamnya terkandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Nah, setelah tahap pertama, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap reabsorpsi, yang dimana ginjal menyerap kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, yaitu air, glukosa, asam amino, natrium, kalsium, dan klorida. Dan ginjal menghasilkan urin sekunder. Nah, setelah tahap kedua, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap augmentasi, yang dimana merupakan penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap air, maka akan menghasilkan urin sesungguhnya, yang mengandung air, urea, asam urat, kreatin, dan lain-lain. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kemudian ini adalah bagian-bagian kulit. Pertama, epidermis merupakan lapisan terluar dari struktur kulit. Sebagai lapisan terluar, epidermis menjadi benteng pertama tubuh terhadap paparan dari lingkungan sekitar, termasuk sinar UV dari matahari. Lapisan ini juga berperan penting dalam menjaga kelembaban kulit. 2. Dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis. Struktur lapisan ini menyumbang 90% ketebalan kulit dan terdiri dari elastin yang memberikan kekenyalan pada kulit dan kolagen untuk mengencangkan kulit. 3. Hypodermis. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah kulit dan strukturnya tersusun dari sel lemak dan lapisan pelengkap kulit, termasuk jaringan ikat, pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat, serta folikel rambut. Proses pembentukan keringat bermula ketika olahraga atau beraktivitas fisik yang menguras tenaga. Suhu tubuh Anda akan meningkat. Pada saat itu, hipotalamus, bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, akan mengirim sinyal kepada sistem saraf untuk merangsang kelenjar ekrim memproduksi peluh. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang jumlahnya sepasang, kanan dan kiri. Namun, masing-masing punya ciri yang berbeda. Salah satunya adalah soal bobot atau berat. Paru-paru kiri orang dewasa umumnya memiliki berat sekitar 325 sampai 550 gram. Sedangkan bagian kanan memiliki berat sekitar 375 sampai 600 gram.
Lung structure and function. Struktur: trachea, bronchus, bronchiolus, and alveolus. Dan fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak terpakai lagi oleh tubuh. Liver is a critical organ in the human body that is responsible for an area of a function that helps support metabolism, immunity, digestion, detoxification, vitamin storage, among other functions. Liver structure. The liver in our body consists of two different lobes, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian ada kantong empedu pada lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Oh ya, selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berfungsi di sistem ekskresi, yaitu A. Hati mengekskresikan zat warna empedu, yaitu bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari hemoglobin yang terdiri pada sel darah merah. Dan B. Empedu ditampung di dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak. Dan C. Zat warna empedu dirubah menjadi uroglobin oleh bakteri usus dan memberikan warna pada fases dan urin. Proses pembentukan zat warna empedu. Sebelum saya kasih tahu, teman-teman udah tahu nggak kalau sel darah merah itu hanya hidup antara 100 sampai 120 hari loh? Pendek juga ya, karena sel tersebut tidak memiliki inti sel. Hal ini juga menyebabkan sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag dalam hati dan impal. Hemoglobin yang terkandung di dalamnya dipecah menjadi zat besi, globin, dan hermis. Zat besi diubah menjadi hemoglobin baru, globin diubah menjadi asam amino, dan sedangkan hermin diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Penyakit pada ginjal adalah nefritis, diabetes, insipidus, hematuria, albuminuria, kanker ginjal, dan batu ginjal. Untuk penyakit pada kulit ialah tubuhnya jerawat, karena adanya kondisi kulit yang terjadi ketika folikel rambut tersumbat. Alergi, karena terjadinya ketika memakan sesuatu makanan tertentu. Biang keringat, terjadi karena timbulnya ruam dan peradangan akibat penyumbatan pada kelenjar keringat dan kudis. Untuk penyakit pada paru-paru, yaitu asma, terjadi karena penyumbatan pada saluran pernapasan, kanker paru-paru, emfisema, dan tuberkulosis. Dan yang terakhir, jantung. Penyakit dalam jantung yaitu hepatitis, kanker hati, sifiosis, dan Wilson. Alright, it's time for quiz. Hope you guys are ready because this is a different type of quiz. You guys might be wondering, what is this different type of quiz? Well, this type of quiz, I, Pras, will give you a prize. If you guys want the prize, you have to answer these questions correctly. And there's only 2 questions, so only 2 people can answer these questions correctly. Let's get it started. Alright, first question. What disease occurs in kidney? A. Kidney cancer. B. Prickly heat. C. Asthma. And the answer to the question is A. Congratulations on who answered it correctly. You will have a prize after this presentation, obviously. Next question. The deepest layer of the skin is A. Dermis. B. Epidermis. C. Hypodermis. And the answer to the question is C. Congratulations on who answered the question correctly. You have won a prize. The prize is an onigiri from Indomaret. Yay! That's all. Thank you.